Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian. Gimana kabarnya semua? Masih tetap semangat ya dan masih sehat. Baik. Nah, teman-teman yang baru bergabung, ya, gak usah khawatir ya. Teman-teman tetap konsisten pelajari video-video rekaman yang telah Anda lewatkan. Nah, kami ingin tegaskan kembali bahwa di meeting-meeting berikutnya dan beberapa meeting yang telah lalu, teman-teman lebih banyak praktisnya. Makanya ketika kami share PDF-nya, kemudian latihannya, berarti teman-teman memang perlu waktu untuk on on the spot ya. Ada kerjakan di waktu itu. Ya, jangan di luar kelas. Jadi usahakan ketika bergabung di kelas, ketika diberikan kesempatan untuk mengerjakan soal yang kami telah bagikan, usahakan dikerjakan guys. Ya, jangan menunggu ketika eh, dibahas baru Anda ngikut juga. Usahakan setiap ada praktis, kerjakan dulu, kemudian kita bahas bersama. Ya, oke. Baik, kita sudah masuk di written expression ya. Dan sudah ada praktis pertama, ada 40 soal. Plus ada juga praktis yang kedua kemarin malam ya. Jadi tinggal dibahas malam hari ini. Oke. Tapi sebelum lanjut, materi written expression ini juga tetap akan berjalan. Yang pertama sudah selesai terkait dengan kalau di antara 4 kata yang digaris ada kata kerja, maka ini berpotensi kata kerjanya salah, disebabkan karena adanya kata kerja yang lain. Mungkin sebelum kata kerja tersebut ada to be, dan to be itu harus bertemu dengan verb ing, atau verb three, atau bahkan to plus verb one. Maka kalau ada kata kerja yang digaris didahului oleh to be dan bentuknya bukan salah satu dari kata kerja ini, maka dipastikan kata kerjanya itu yang salah. Kemudian yang kedua, jangan sampai didahului oleh to have. Have, has, had. Karena to have itu harus cocok dengan verb three, kemudian been. Ya, been ini masuk kategori to be. To have hanya bisa bertemu dengan to be yang berupa been. Kemudian yang ketiga, ada modals ya. Modals itu cocoknya dengan verb one. Atau boleh bertemu dengan to be yang berupa be. Ini materi pertama. Nah, coba malam hari ini kita bahas dua materi ya. Yang kedua adalah kalau nantinya di antara kata yang digaris ada kata benda, maka kata benda itu bisa menjadi kata yang Anda analisa dulu. Bagaimana caranya? Kata benda itu bisa salah karena tidak sinkron dengan quantifier. Quantifier ini istilahnya kata yang menunjukkan jumlah. Ataupun sebaliknya, mungkin nggak ada benda yang digaris, tapi yang digaris itu adalah kata yang menunjukkan jumlah. Maka itu bisa jadi salah karena tidak sinkron dengan kata bendanya. Oke, sekarang kita coba. Nah, pembagian kata benda dulu. Yang pertama ada noun yang dianggap singular, yang dianggap tunggal. Tentu ciri-ciri benda tunggal. Pertama, ciri-ciri benda tunggal itu ya tidak ada tambahan s or es di akhir kata bendanya. Berikutnya, jenis kata benda yang kedua adalah noun plural. Kata benda yang jamak. Ciri-cirinya seperti apa? Tentu ciri-ciri utamanya adalah ada tambahan s or es. Kemudian yang kedua, kata benda jamak itu bisa ditandai dengan dia punya perubahan tertentu.
yaitu irregular. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, jenis kata benda uncountable. Ya, countable noun. Baik, ciri-ciri bendanya sudah bisa. Kemudian sekarang quantifier-nya. Quantifier untuk benda tunggal ya tentu ada an, the, one, sedangkan ada lagi each, every, another, kemudian ada this, that. Nah, inilah semua kata yang menunjukkan harus bertemu benda yang tunggal. Sedangkan ketika dia bendanya jamak, maka jangan gunakan kata ini. The boleh, two bisa, three dan sebagainya. Several, ada both, various, kemudian many, a few. Amount nggak masuk di sini, Kak Stephen. Amount nanti masuk di uncountable. You, will, kemudian other, a lot of, kemudian ada any, some, kemudian ada one of. Ingat bedanya one yang menggunakan of, maka dia harus bertemu jamak. Kemudian the number of, ada a number of, oke. Inilah guys yang bisa menjadi quantifier untuk jamak. Ada these, ada those. Oke. Adapun untuk benda yang uncountable, ciri-cirinya apa sih uncountable? Yang pertama, uncountable itu selalu dianggap singular. Yang kedua, uncountable tidak ada bentuk jamak. Beda dengan yang kedua jenis kata benda ini. Setiap ada benda jamak berarti ada bentuk tunggalnya. Atau semua benda tunggal pasti ada bentuk jamaknya. Sedangkan uncountable tidak ada bentuk jamak tetapi selalu dianggap tunggal. Adapun quantifier untuk uncountable, di situ ada the, ternyata the bisa untuk semua benda. Kemudian ada any, some, kemudian ada a lot of, kemudian little, a little, less, an amount of. Oke. Jadi upayakan teman-teman ketika mendapatkan soal written expression, kalau ada kata benda dicek baik-baik dengan quantifiernya, atau sebaliknya cek baik-baik quantifiernya kalau ada yang digaris dengan kata benda. Ya, mungkin sampai di sini ada pertanyaan dulu sebelum lanjut ke soal Google Form. Aman ya? Oke. Teman-teman boleh sambil nanti Anda catat ya. Kemudian Anda nanti kerjakan soal, boleh lihat ke catatannya. Baik, kita coba latihan dulu.
Oke, nomor satu. Kira-kira yang mana nih di antara empat kata yang berpotensi salah? Utamakan mengidentifikasi kata yang pernah Anda pelajari. Berarti sudah total tiga kata ya. Ada verb dengan verb, noun dengan quantifier. Yang mana yang salah? Ya, yang salah type ya. Karena di sini ada three. Three ini harus bertemu jamak. Oke. Berikutnya, dua. Di antara empat kata guys, yang mana yang salah? Much ini bisa berpotensi salah. Kenapa much ini masuk kategori quantifier untuk uncountable? Di sini ada kata kerja yang tidak digaris, bendanya plus S. Maka ini menunjukkan bahwa benda dengan kata kerjanya semua jamak. Padahal much itu cocoknya dengan uncountable yang selalu dianggap tunggal. Ya, betul sekali. Yang salah adalah much. Berikutnya, it. Ya, ini sudah ada verbnya ya. Bisa cari subjek. Berikutnya, nah ini untuk soal lumayan ya. Enggak apa-apa, Anda tetap fokus identifikasi dulu kata yang paling familiar bagi Anda. Many bertemu jamak, ini crustaceans sudah jamak, berarti many-nya sudah oke. Like di sini ada koma, dua koma, berarti dia cuma preposisi. Aman juga dia. Seandainya tambahan S, berarti dia dianggap sebagai verb. Oke. Kemudian nearly, ini adverb. Al, adjective. Size, noun. Ini satu rangkaian adverb menjelaskan adjektif, adjektif menjelaskan benda. Oke, tetap dianggap satu kesatuan non-phrase. Berarti sudah aman juga delta, yang salah itu Charlie. Kenapa? Kok bisa? Ya, kalau ada verb in atau verb three yang digaris berpotensi kedua kata ini tertukar. Seumpama verb in digaris bisa jadi koreksinya menjadi verb three. Sebaliknya, verb three yang digaris bisa jadi koreksi atau jawaban benarnya menjadi verb in. Kok bisa dia harus diganti verb three? Ya, karena di sini terkait dengan lobster. Ada pergantian cangkang di situ. Berarti cangkang yang rusak, bukan cangkang yang merusak. Hanya cangkang yang rusak, gunakanlah verb three. Ya. Berarti kalau dia menggunakan verb in, berarti dia yang merusak. Ya, salah kan? Karena benda mati tidak bisa melakukan pekerjaan. Maka usahakan menggunakan pasif atau verb three. Bukan pasif sih, karena sudah ada kata kerjanya, can. Gunakan aja verb three. Next. Nah, ini sama simpelnya kalau teman-teman ingin mengatakan I have apple. Nah, apple ini kan bisa dihitung, bisa satu, bisa jamak, ya. Oke, kalau dia bendanya satu seperti ini, karena nggak ada tambahan S-nya, maka minimal ada kata yang menemani. Kata tersebut bisa berupa artikel, atau en. Ya, minimal ada artikel lah yang menemani. Kalau bendanya itu tunggal. Atau sekaligus jadikan aja dia jamak. I have apples. Kalau dia menjadi jamak, ya tambahan artikel itu cuma eh, pelengkap, bukan sebagai sesuatu yang wajib. Oke, maka di sini yang salah adalah regulation. Jadikan dia jamak atau sekaligus menjadi ada tambahan artikel. Lanjut.
Oke, bravo. Iya, betul sekali. Ada kata one of. Tadi sudah dijelaskan juga. Quantifier one of itu bertemu jamak. Oke, next. Ya, masih ingat kata kerja indicate, estimate, believe, stated itu bertemunya dengan that, bukan but. Next. Fokus dengan kata yang pernah Anda pelajari. Kata kerja, kata benda, atau quantifier. Ternyata di sini ada teori, sedangkan sebelumnya quantifiernya tidak digaris. Ternyata a number of. Berarti kalau a number of harus bertemu jamak. Theories. Oke, aman ya? Baik, silakan ditanyakan dulu sebelum lanjut ke materi yang baru, yang kedua. Masih gampang ya? Oke, kalau gitu lanjut terkait dengan kata ganti. Ini masih ada hubungannya dengan kata benda, pronoun. Ya, tetap diambil dari kata noun. Nah, nantinya setiap teman-teman menemukan kata ganti, otomatis Anda boleh curigai. Anda cek baik-baik kata ganti tersebut. Dalam segi apa? Yang pertama, cek kata ganti itu apakah sesuai dengan positionnya atau functionnya. Kemudian yang kedua, kata ganti itu kan menggantikan posisi kata benda. Kata benda sebelumnya itu tidak disebutkan lagi, tapi diganti. Makanya itulah fungsinya pronoun. Berarti harus sinkron antara kata ganti dengan benda yang dia rujuk atau benda yang dia tuju. Kan? Berarti terkait dengan noun reference. Kalau bendanya adalah jamak, maka kata ganti yang digunakan juga harus jamak. Nah, seperti itu ya. Noun reference. Dalam hal apa yang harus Anda cocokkan? Yang pertama, cocokkan kata ganti dengan benda dalam hal jumlahnya. Ya, kata ganti itu menggunakan it, padahal benda yang dia maksud di situ adalah jamak. Harusnya ganti menjadi they. Itu contohnya ya. Kemudian yang kedua bisa jadi ada ketidaksesuaian antara kata ganti dengan benda yang dia rujuk dalam hal jenis kelamin. Oke. Jadi dua atau tiga hal ini yang teman-teman wajib eh, gunakan untuk menganalisa apakah kata ganti itu sudah benar atau tidak. Yang pertama dulu ya, lalui dulu ini. Kalau ini sudah oke, maka cocokkan kata ganti dengan kata bendanya. Nah, jenis-jenis kata ganti. Ada subjek. Sekira nggak usah ya dituliskan lagi. Seperti apa sih kata ganti subjek? Saya kira teman-teman udah bisa. Kemudian objek. Sama juga gimana eh, teman-teman membedakan bentuk subjek dan bentuk objek. Ayu Dewi she it. Objeknya menjadi me, they, masih, mereka. Ada beberapa yang sama, tetap sama, ada juga yang berbeda. Oke. Berikutnya ada possessive adjective, kemudian possessive pronoun. Ini yang terakhir adalah refleksi. Oke, untuk subjek saya kira teman-teman nggak usah dituliskan lagi ya. I dare you she it, teman-teman sudah bisa. Intinya subjek itu setiap teman-teman nantinya menemukan kata ganti subjek yang digaris, maka subjek itu dalam segi posisi umumnya di awal kalimat. Yang kedua, biasanya setelah after connector.
Ya, after connector ya gunakan subjek, bukan objek. Sedangkan kata ganti objek Miyudema Simerit itu digunakan kalau setiap ada kata ganti objek yang Anda dapatkan di soal, pastikan dulu apakah sudah benar posisinya, karena objek itu cocoknya berada after verb. Kalau nggak ada, after preposition. Oke. Kemudian possessive adjective ini tidak berpengaruh sebenarnya posisinya. Entah di awal, di belakang, tak masalah. Tetapi possessive adjective itu setiap teman-teman menemukan possessive adjective yang digaris, maka yang Anda harus cek dulu apakah ada benda atau tidak. Karena possessive adjective butuh benda. Sedangkan kalau possessive pronoun dia tidak butuh. Oke. Kemudian refleksif. Refleksif ini sebagai penegas. Ya, makanya dia tidak boleh menggantikan posisi subjek. Dia cuma bayangan. Dia tidak boleh menjadi subjek. Dia cuma pelengkap subjek. Oke. Aman ya, sudah tahu kembali, mengingat kembali prinsip-prinsip penggunaan kata ganti posisinya, dan ternyata setiap kata ganti yang digaris nantinya Anda harus cross-check baik-baik posisinya, kemudian dia merujuk kepada kata benda mana, dari segi jumlah maupun jenis kelamin. Waktunya untuk soalan. Ada pertanyaan? Nggak ada? Oke.
Oke, nomor satu. Di antara 4 kata yang digaris, ternyata ada it, merupakan kata ganti. Nah, ada and konektor. Setelah and di sini ada benda lagi. Berarti kalau Anda tambahkan it jadi subjek, double subjek. Gak usah, gak perlu menggunakan kata ganti. Lanjut nomor 2. Ya, jelas sekali ya, ada they. Dia kan bentuk subjek. Ini kan verb, harusnya yang digunakan objek, bukan subjek. 3. Sini ada kata there. Dari segi function ini sudah benar, ada benda. Tapi yang dimaksud they place among the most highly regarded means of transportation itu merujuk kepada bicycle. Yang mana bicycle itu bendanya jumlahnya tunggal, sedangkan there untuk benda yang jumlahnya banyak atau plural. Tidak sesuai dari segi jumlah. Salah pasti. Berikutnya, 4. It's juga sudah benar dari segi function. Ada adjektif, ada benda setelahnya, maka dia dianggap sebagai adjektif. Tapi yang punya professional training itu merujuk kepada violinist. Violinist lagi-lagi jumlahnya banyak. It's itu untuk tunggal. 5. Kalau ada who, cukup langsung verb, nggak usah lagi ada subjek. 6. Sama dengan soal yang pertama tadi. Ini kan 2 koma. Berarti subjeknya udah ada, verbnya langsung, nggak usah lagi ada kata ganti. Berikutnya, 7. Ada it dari segi function, posisi sudah aman, subjek bertemu verb. Lagi-lagi yang dimaksud play a key role in clotting blood itu merujuk kepada platelets. Dan notabene jamak, berarti gunakan kata ganti jamak, yaitu they. They itu bukan digunakan hanya untuk orang, tapi boleh semua benda selama jumlahnya jamak. Ini kebalik, preposisi dulu kemudian objek. For her, ya. 9. Ada lagi nih preposisi. Ini nggak ada koma, berarti dia for ini dianggap preposisi. Nah, ada them. Ini satu rangkaian objek dari preposisi. Sudah lengkap objeknya. Maka kata yang terakhir ini dianggap objek. Makanya them ini objek juga, double objek. Agar tidak terjadi double objek, karena ini tidak digaris, otomatis ini yang diganti menjadi kata sifat. Berarti merujuk kepada organisme untuk keberlangsungan hidup. Maka gunakan their. 10. Sama dengan soal 9. It, ini sudah benda. It juga menjadi benda. Agar tidak menjadi benda, gunakan kata sifat. It's ya. Oke. 11. Lagi theirs, ini ada benda. Tadi sudah dijelaskan, posesif pronoun tidak butuh benda lagi. Karena bendanya ada dan tidak digaris, maka yang mengalah atau yang diganti adalah posesif pronoun. 12. Their sudah betul bertemu benda, tapi their yang memiliki komik ini merujuk kepada Superman yang notabene jumlahnya 1. Oke, tidak sinkron dengan benda yang dia rujuk. 13. But them. Konektor butuhnya subjek, bukan objek. 14. Sama, him jadikan subjek, bukan objek. Dan yang terakhir, konektor gunakan subjek. He was sleeping.
Oke, aman ya. Dua materi sudah diselesaikan. Coba kita lanjutkan dulu di soal pilihan ganda praktis yang kedua. Nah ini, nomor 1, Anda bisa jawab. Subjek verb sudah lengkap. A positif, dia yang paling benar adalah kita. Nggak usah ada verb. Ini ada who-nya, tambahkan verb lagi deh. Harusnya. Sama dengan al, kurang verbnya. Oke, nomor 2. Ini ada konektor that. Makanya ada verb di sini. Oke, bravo. Ya, satu konektor tambah lagi verb agar menjadi double verb. Good job. 3. Lagi-lagi A positif. Verbnya lengkap. Subjek juga ada. Jadi lebih kepada ini kan orang. Maka yang cocok adalah delta. 4. Kalau ada kata-kata larger, berarti berpasangan dengan than. Ada then, ada then. Yang mana yang tepat? Kan sudah ada larger, nggak usah ada more-nya lagi. Langsung aja, then, wet, has. 5. Susah cari subjek. Gimana cara mencari subjek? Kalau di pilihan banyak rangkaian kata, usahakan subjek itu diawali artikel, diakhiri dengan benda. Cari. 6. Ada death of most other vertebrates, subjeknya human eye, verbnya is. Nggak ada konektor-konektor di situ. Karena setelah death ini nggak ada verbnya. Ya kan? Jangan tambah verb, karena nggak ada konektor di soal. Similar itu pasangannya to. Kalau menggunakan konektor how, nggak boleh ada koma. Cukup gunakan preposisi. 7. By, subjeknya Gregor. Ada verbnya, ada are, tapi itu untuk konektor. Berarti kalau ada satu konektor, verbnya harus 2. Tambah lagi verb. Yang bukan verb, coret aja dulu. Karena ini objek, berarti utamakan cari verb. Nah, ini. Cari verb yang aktif ya. Berarti udah benar delta. Ed diikuti objek. Aktif ya, sum of. 8. Verbnya udah ada. Jangan tambah verb lagi. Transmitted it juga menjadi verb. Yang mana yang tepat? Ini preposisi. Gunakan aja Charlie. Jadi ini semua adalah positif karena komanya hanya satu. Dia mendahului subjek yang berupa much Native American literature. Oke, berikutnya 9. Although sampai koma sudah lengkap. Setelah koma, they sometimes occur. Sudah lengkap juga. Nah, rata-rata di sini menggunakan as. Jadi kalau gitu as berpasangan dengan as. Maka yang benar adalah Charlie. Nah, mudah-mudahan nomor 10 teman-teman masih ingat, kalau ada kata not only di awal kalimat, maka langsung gunakan verb antara alpha atau bravo.
Yang benar adalah Bravo ya. Nama orangnya dulu, kemudian keterangannya yang berupa pekerjaan. 11 lagi-lagi positif, teman-teman, mirip dengan meteorologis. Gimana pola positif? Ada artikel, tidak ada soal di pilihan. Kemudian verb ing ada. Kalau gitu, pilih Bravo. Lanjut. 12. Udah lengkap subjek verbnya. Nah, rata-rata ada kata neither. Berarti neither digunakan kalau statement sebelumnya berupa negatif. Sama fungsinya so do I. Ya kan? Yang benar ada neither are micro. Jadi 13. Only sama ya. Masuk kategori negatif. Berarti ketika dia negatif, usahakan pilih pilihan yang diawali verb. Langsung aja dicari. 14. S sampai koma berarti dia konektor. Ada subjek verbnya di situ. Setelah koma ada subjek verb juga. Can you teknik ini benda. Intinya jangan tambah verb. Ini is analyzed jadi verb juga karena prehistoric food menjadi objeknya. Jangan. Berarti yang paling benar adalah ya to. Kan biasanya kalau ada benda verb ing atau verb three. Kalau nggak ada ya gunakan to. 15. Ini sudah lengkap pola kalimatnya. Robert Frost Express ada objeknya, ada keterangannya. Berarti jangan tambah verb lagi. Jangan tambah verb lagi. Yang tersisa konektor-konektor. Karena pola kalimatnya sudah lengkap subjek verb keterangan, maka usahakan yang tersisa konektor, cari konektor adverb. Kalau gitu cari. Oke. Nah, untuk sisa soal written kita pending dulu guys. Besok kita lanjutkan. Ya, ada 25 soal. Meskipun di pertemuan kali ini sudah ada total 2 materi yang terkait dengan written. Besok kita lanjut ke subject verb agreement. Kalau bisa 2 materi juga bisa disandingkan dengan paralel. Sebelum kita tutup, ada pertanyaan? Oke, jelas ya. Baik. Saya kira cukup dulu untuk hari ini. Thank you teman-teman atas kehadirannya. Kalau nggak sempat hadir, nggak apa-apa. Intinya pelajari setiap rekaman yang kami update gitu. Dan semua latihannya tetap juga agar teman-teman nggak ketinggalan. Ya, kerjakan latihan-latihan. Ini ada pertanyaan. Oke, thank you Kak Frida. Saya kira cukup dulu. Selamat beristirahat teman-teman. And see you tomorrow. And bye. Thank you, sir. Thank you, Oke, sir. sama-sama.